Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, penggemar YouTube yang berbahagia, ini adalah channel saya yang pertama. Perkenalkan, nama saya Harsono. Dalam channel saya ini yang pertama membahas berbagai macam sejarah dan hal-hal yang bersifat mistis dan misteri. Bagi teman-teman dan saudara-saudari yang menyukai channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal usul Sunan Derajat dan ikan talang. Nama asli Sunan Derajat adalah Raden Qasim. Beliau putra Sunan Ampel dengan putri Condrowati. Sunan Derajat adalah adik kandung Raden Makhdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Beliau juga termasuk Pangeran Majapahit karena beliau termasuk cucu dari Brawijaya Kertabumi. Semenjak kecil, Raden Qasim sudah digembleng oleh ayahnya, yaitu Sunan Ampel, dengan ilmu agama dan juga ilmu kedikjayaan dan kesaktian. Setelah keilmuannya dianggap sudah cukup, maka Raden Qasim diperintahkan oleh ayahnya, yaitu Sunan Ampel, untuk berdakwah di sebelah barat Gresik, dan di daerah tersebut memang belum ada ulama. Letak daerah tersebut tepatnya berada antara Tuban dan Gresik, yang sekarang dinamakan Lamongan. Raden Qasim pun mulai melakukan perjalanannya dari Gresik. Akan tetapi sebelum berangkat ke Tuban, Raden Qasim singgah di rumah Sunan Giri atau di Pondok Giri Kedaton. Setelah itu beliau langsung meneruskan perjalanannya ke barat dengan menggunakan perahu. Akan tetapi di tengah perjalanan Raden Qasim mendapat masalah atau cobaan. Perahu yang beliau naiki tiba-tiba dihantam ombak besar sekali, sehingga perahu yang dinaiki Sunan Derajat menabrak batu karang dan perahu tersebut hancur. Hampir saja Sunan Derajat kehilangan nyawanya. Namun sebesar apapun kecelakaan yang menimpa Raden Qasim, beliau tetap selamat karena beliau selalu dalam lindungan Allah. Namun tiba-tiba ada seekor ikan besar, yaitu ikan talang, datang dan mendekati Raden Qasim. Kemudian Raden Qasim naik di atas punggung ikan talang tersebut, dan ikan talang itu pun mengantar Raden Qasim hingga tepi pantai. Sungguh di luar nalar kita, sepertinya kejadian itu sudah diatur semua oleh Allah, dan Allah menunjukkan kuasanya lewat ikan talang yang menolong Raden Qasim. Raden Qasim akhirnya melakukan sujud syukur kepada Allah karena beliau bisa selamat dari musibah tersebut. Dan tak lupa pula Raden Qasim pun berterima kasih kepada ikan talang, karena lantaran ikan talang tadilah beliau sampai atau bisa sampai ke tepi pantai dengan selamat
dan tak kurang suatu apapun. Demi mengingat pertolongan yang dilakukan oleh ikan talang, maka Raden Kosim berpesan kepada seluruh keturunannya bahwa dari keturunan beliau tidak boleh memakan daging ikan talang. Barang siapa yang melanggarnya, maka akan mendapat bencana atau mendapat sakit yang tidak ada obatnya. Tempat mendaratnya Raden Kosim di desa Jalak, sekarang Banjarwati, termasuk Kecamatan Paciran, Lamongan. Setelah 3 tahun kemudian, beliau mendapat petunjuk agar membangun tempat berdakwah yang strategis, yaitu di tempat ketinggian yang kemudian tempat tersebut dikenal dengan nama Dalem Dur. Di bukit yang disebut Dalem Dur itulah sekarang dibangun Museum Sunan Derajat. Adapun makam Raden Kosim atau Sunan Derajat terletak di sebelah barat museum tersebut. Raden Kosim adalah pendukung aliran putih yang dipimpin oleh Sunan Giri. Artinya, dalam berdakwah menyebarkan agama Islam, menempuh jalan yang lurus, agama harus diamalkan dengan lurus dan sesuai dengan ajaran Nabi. Tidak boleh dicampur dengan adat istiadat dan kepercayaan lama. Meski demikian, beliau juga menggunakan alat-alat kesenian sebagai media dakwah, dan peralatan kesenian itu masih tersimpan di Museum Sunan Derajat dengan rapi. Sumber-sumber ajaran Sunan Derajat itu adalah sebagai berikut: 1. Al-Quran, 2. Al-Hadis, 3. Ijma', 4. Qiyas, 5. Ajaran guru dan pendidik seperti Sunan Ampel, 6. Ajaran dan pemikiran yang sudah tersebar luas di masyarakat, 7. Tradisi masyarakat setempat yang telah ada dan sesuai dengan ajaran Islam, 8. Fatwa Sunan Derajat sendiri. Di antara ajaran-ajaran dan falsafah Sunan Derajat yang terkenal adalah sebagai berikut: 1. Menehono teken marang wong wuta. 2. Menehono mangan marang wong kang luwe. 3. Menehono busana marang kang wong wuda. 4. Menehono ngiyup marang wong kang kudanan. Artinya demikian: 1. Berilah tongkat pada orang yang buta. 2. Berilah makan pada orang yang lapar. 3. Berilah pakaian pada orang yang telanjang. 4. Berilah tempat berteduh pada orang yang kehujanan. Maksud-maksud ajaran dan falsafah tersebut sebagai berikut: berilah petunjuk pada orang yang bodoh atau buta. Ajarkanlah budi pekerti atau etika pada orang yang tidak tahu malu. Berikanlah perlindungan pula pada orang-orang yang menderita atau tertimpa bencana. Ajaran puncak Sunan Derajat atau ajaran puncak makrifat Sunan Derajat adalah sebagai berikut: ilang jenenge kawula, sirna dateng ana keri. Pan ilang wujude ira, tegese wujuding widi. Ilang wujud iki anegeh perlambang ira, lir lintang karahinan, kesoropan sang hyang rawi. Artinya,
hilang jati diri makhluk, lenyap tiada tersisa karena hilang wujud kehadiratnya. Itulah juga wujud Tuhan, itulah yang ada ini. Adapun persamaannya seperti bintang di waktu siang yang tersinari matahari. Raden Qasim sangat dermawan dan beliau juga pendukung dinasti Demak dan ikut pula mendirikan Masjid Demak. Raden Qasim juga ahli seni ukir dan beliau pula lah yang menciptakan gending-gending Pangkur. Hingga sekarang gending Pangkur masih disukai masyarakat Jawa. Demikianlah sejarah atau cerita Sunan Derajat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.